Kamu sendiri gimana, Lin? 8 sih. Oke. Hampir 9 sih. Kamu kan nggak berani nonton. Ya, kamu pas iya, nonton aku kayaknya pas nonton ngeliatin mukanya Opek sama Sulhan doang soalnya. ya oke. Ya, kembali lagi bersama kami podcast Simulakra bersama saya Ovek dan teman-teman saya Sulhan. Nah, ya, kali ini kami membahas film dari seorang sutradara terkenal di Thailand yang sebelumnya udah bikin film-film serem itu ya, Iya. kayak Shutter dan Pimak, yaitu Banjong Pinsamtinakum, yang dia kerjasama dengan seorang sutradara lain dari Korea Selatan yang dulu mungkin terkenalnya gara-gara The Wailing itu, yaitu dia bikin ini kami sebagai produsernya ya, jadi kolaborasi yang cukup menarik dan katanya bakal jadi film paling menyeramkan ya di tahun 2021 itu. Yaps. Ya, itu judulnya The Medium. iya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana ini? Wah, Aduh. aku pertama kali nonton nih ya. Aku merasa tuh kayak lihat kampungku sendiri, Fek. Ya gimana ya, Lin ya? Iya, deket Maksudnya, emang sih. iya kayak gambaran rumah-rumahnya, kebun-kebunnya ya, terus ya orang-orang kampungnya lah. Itu kayak ya sama kayak orang-orang di kampungku di Jawa Tengah gitu ya. Itu pertama. Terus secara apa isu yang dibahas atau tema yang kemudian dijadikan narasi utama adalah tentang dukun gitu di Thailand gitu. Nah, di Jawa sendiri ini kan dukun juga menjadi apa namanya ya istilahnya satu orang yang cukup sering dihormati lah dan dibantai. Itu dihormati ya. Terus ini kan kalau teman-teman pernah nonton Jatilan mungkin ya atau Kuda Lumping gitu kan, itu sering kan ada ya tokoh paranormalnya gitu yang dia bisa kemudian menjadikan orang-orang menjadi medium lah, dia bisa mengirim arwah masuk ke tubuh orang itu, entah jadi harimau, jadi naga atau mungkin monyet gitu kan. Sedangkan di film ini maksud dari kata medium itu adalah sosok dewa yang dipercayai oleh ya satu komunitas gitulah, kayak sekte gitu. Nah, nama dewanya ini Dewa Bayan. Di situ disimbolin kayak Buddha sih. Jadi kayak ada satu keluarga yang memang memegang profesi jadi mediumnya Dewa Bayan di situ. Jadi kayak contohnya kita lihat satu keluarga, awal di aku, terus akhirnya aku meninggal harus diturunin ke Sulhan. Jadi itu kayak semacam warisan keluarga yang harus diemban. Jadi kayak semacam tanggung jawab keluarga, tiap generasi keluarga kayak gitu. Sayangnya di film ini yang jadi konflik seru itu saling menghindar kecuali si tokoh dukun bibinya itu Nim. Sebenarnya dia terpaksa juga sih. Terpaksa karena saudaranya yang seharusnya mengemban tanggung jawab untuk jadi mediumnya si Dewa Bayan ini nggak mau, karena dia itu mungkin nggak siap dengan konsekuensi yang harus dia tanggung kalau dia jadi medium tersebut gitu kan. Iya, betul. Tapi akhirnya bawa karma generasi atau karma untuk keluarganya, dan itu ditakdirkan, digariskan atau dibebankan ke anaknya si Nim gitu ya. Jadi kalau soal karma itu silin kayak gimana? Banyak itu akumulasi lah. Cuman menariknya si Dewa Bayan itu diceritain dia hanya ini kan memasuki tubuh perempuan yang ada di keluarganya si Nim ya, betul kan? Keluarga perempuan. Kalau kamu lihatnya gimana, Fek, soal mungkin dari sisi teknik pengambilan gambar atau teknik film sinematografinya, sama mungkin kamu ada kesan tersendiri gitu ketika melihatnya gitu. Maksudnya kalau konteks maksudnya udah jelas ya, kita lihatnya sebagai daerah yang sangat dekat gitu secara kultural, dan sudut pandangnya yang menurutku menarik. Jadi awal nonton The Medium itu rasanya mungkin kita kayak nonton dokumenter National Geographic, BBC atau lainnya itu dengan tema perdukunan di Thailand, yang mana kan ceritanya jelas itu aja kayak prosesnya awalnya kita mau wawancara satu dukun yang jadi perantaranya Bayan gitu, sadarnya Bayan untuk disembah dan lain sebagainya. Itu yang jadi menarik kan pas ketika ponakannya itu mulai mendapat gejala kesurupan.
Nah dia tuh akhirnya dokumenternya kan ngasih, oh kita ganti fokus nih untuk lihat gimana sih penurunan perantara dari si Bibi ke ponakannya. Nah sudut pandang yang menarik itu karena kita sebagai penonton itu nggak diundang sebagai penonton yang serba tahu itu. Kita nggak pernah tahu kayak kalau dari sisi yang lainnya gimana sih itu. Kayak misal kalau nonton yang lainnya kan film-film yang lain kita bisa tahu sisi yang antagonis gitu misal. Kalau di sini kan cuma apa yang diketahui oleh yang nyuting dokumenternya. Ya dan yang nyuting itu juga kadang yang brengsek nyuting juga kan sih. brengsek ya. Jadi kayak kalau kameramennya iseng ya kita jadi mata yang iseng juga gitu. Misal tiba-tiba Mel Gibson gitu ya. Mel Gibson kayak Ya udah kita juga sebagai penonton ditunjukin Mel ke Gibson situ. apa ya? Gimana? Mel Gibson apa sih? Mel Gibson tuh kayak katanya mbak-mbak feminis nih Tolong ya. tolong ini saya. Ya. Katanya tuh sih bingung aku. ngikutin pandangan-pandangan atau objek-objek yang menyenangkan pandangan pria. Katanya sih kayak gitu. Jadi kayak di situ soalnya di proses peralihan Dewa Bayan dari si Bibi ke ponakannya itu ada banyak yang menyangkut proses reproduksi perempuan. Jadi kayak awal-awal dari sebelum si siapa namanya? Min kesurupan, dia tuh menstruasi yang kayak darahnya tuh banyak banget ngucur, banyak banget air terjun gitu kayak ngalir deras banget. Nah di situ kan memang si tujuan si apa namanya kameramen itu kan untuk menangkap atau mendokumentasikan seluruh hal itu kan dengan jelas dan dengan apa adanya. Nah tapi kita akhirnya ditujuin untuk melihat hal-hal yang nggak disensor dan juga kadang sedikit melanggar privasi. Apa tuh? Iya mas, yang pas ada deh, kalian juga harus nonton tuh, nonton ini sendiri spoiler, tuh. mau di spoiler nggak nih? Kalau jangan spoiler semua lah, itu soalnya seru sih, banyak hal-hal yang seru yang harus kalian saksiin sendiri, kalian tonton sendiri gitu. Jadinya ini loh, dia kayak mata kameramen tuh bukan orang ngedokumenter yang izin atau apa, tapi suka ngintip. Suka ngintip akhirnya. Ngintil sampai dia masuk toilet nih. Dan kayaknya tuh pokoknya apapun demi konten lah, meskipun lihat keluarganya harus berdarah-darah dan nggak begitu bantuin gitu, nggak ya useless lah gitu kan. Kameramennya nggak begitu mau bantu gitu, yang penting kayaknya kontennya ini nih menarik nih. Aku nggak tahu itu antara mereka itu abai dengan kondisi atau terlalu profesional. Nah itu dia bingung akhirnya ya. Mungkin tapi emang jadi kritik juga mungkin ya. Tapi oke lah mungkin ya. Karena emang sisi serunya di situ, kalau nggak ada si kameramen Gateli itu mungkin ya nggak ada apa-apa ya, kayak cuma sekedar jadi kayak film horor yang lainnya gitu. Soalnya itu jadi salah satu nilai yang unik ya dan, di film ini gitu. Dan menurutku banyak kejutan juga ya dari si kameramen. Maksudnya dari misalnya perpindahan fokus dari si Bu Dukun, Bu Nim ini ya ke keponakannya gitu, dan bagaimana sih awalnya kita digiring untuk mempercayai bahwa ada kemungkinan nih si Ming ini akan mewarisi Dewa Bayan ya. Karena secara gejala itu di awal-awal wawancara kok kayaknya sama ketika si Nim dulu ada gejala-gejala mau jadi dukun gitu kan. Dan akhirnya gimana? Akhirnya sih sebenarnya nggak tahu juga ya. Iya. Cuma yang asik adalah kameramen selain dia nggak teli ya. Buat kita keseruan kayak bahkan di adegan yang penting dia itu bahkan nggak sayang nyawanya sampai kita tahu endingnya. Di sisi lain dia tuh bikin alur jadi menarik. Jadi kayak kalau misalnya ada bolongnya ya emang karena kameramennya nggak tahu sih kadang. Dan itu membuat kita menjadi punya banyak pertanyaan kan. Kebenarannya ini kira-kira gimana ya gitu. Jadinya harus direfleksikan dengan konteks kita sendiri sehari-hari dan kemungkinan orang di Thailand Utara sana kalau mikirnya ini gimana. Itu sih mungkin poin utama ya, selain dari teknis-teknis tadi ya, konten-konten tadi dari di The Medium, malah konsep digabung konteksnya itu yang menjadi titik menarik dari film ini. Betul ya nggak sih, kayak kamu hidup ya sebagai seorang si Min ya, itu sebagai seorang Kristen, tapi dia di keluarga perdukunan di Rasui Bayan. Ketika kerja dia menjadi orang yang rasional. Jadi kayak ada 3 kepercayaan untuk Min saja ini, belum orang-orang lain, belum kalau kita mungkin lihat konteks Min sebagai seorang yang hidup di kota dan desa, dia pernah sekolah dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kepercayaan yang dianut mungkin ya. Jadi kayak kita tuh ketika menyandang satu identitas tuh ada konsekuensi tertentunya gitu loh. Ketika kamu menjadi seorang Kristen atau Muslim misalnya, kamu akan diharapkan punya
perilaku yang sesuai dengan norma-norma itu. Ketika kamu mengikuti sekte Dewa Bayan misalnya, ya kamu diharapkan untuk ya paling enggak mempercayai bahwa Dewa Bayan itu dapat membantumu seperti itu kan. Iya, jadi aku lihatnya asiknya adalah selain kita fleksibel ya dalam beridentitas, yang terakhir mungkin adalah kebenarannya sangat jamak dalam film ini. Iya, betul. Kita mau nggak mau harus mengakui bahwa ya dalam setiap lapisan kehidupan kamu punya kebenaran yang berbeda-beda. Ada kebenaran versi Dewa Bayan, ada kebenaran mungkin versi Kristen dan lain sebagainya, kayak si Noi gitu loh. Aku nggak pengen dirasuki Dewa Bayan ya. Gimana kalau aku kabur aja dengan percaya ke Kristiani? Terus ngasih jimat-jimat ke adikku. ngasih jimat kan bangsa wong iki. Jadi mungkin ini apa ya? Kalau kita masukin ke salah satu postmodernitas itu masuk ke gimana sih? Ya, kritik gitu ya, kritik atau genre gitu lah. Teman-teman kalau kita salah bisa kasih di kolom komen gitu kan. Nah, jadi itu kayak jadi salah satu ciri masyarakat postmodernisme gitu kan, dimana satu hal itu udah nggak apa ya, nggak ajak, nggak nggak universal, gitu, nggak absolut gitu. Jadi kayak semuanya itu bisa cair banget gitu, yang namanya identitas, kepercayaan, apalagi hal-hal yang rasional ataupun yang irasional, kayak si tokoh utamanya itu di awalnya yang tadi katanya temen gua berdua nih di kantor dia rasional banget, tapi di satu sisi akhirnya dia juga harus keganggu jiwanya karena proses transisi dimasukin Dewa Bayan itu kayak gitu. Tapi gini sih Lin, kalau aku juga lihatnya kan itu pertama kita digiring untuk percaya kalau si Min akan kesurupan Dewa Bayan. Tapi lalu kita digiring lagi untuk percaya jangan-jangan ini dia itu diganggu arwah yang ini ya, kayak keluarganya gitu, salah satu anggota keluarganya gitu. Jangan-jangan dia juga kena karma gitu kan, karma dari keluarganya turun-turun, atau mungkin bisa jadi masalah kejiwaannya itu muncul karena akumulasi masalah dari keluarganya emang berantakan kan, ayahnya itu kecelakaan apa bunuh diri gitu kalau nggak salah. Iya, makanya kalau kita mau pilih ya sudut pandangnya atau bisa analisnya, kayak kalau mau rasional doang ya anggap aja ini sebenarnya bukan kesurupan, tapi dia punya masalah kesehatan mental yang harusnya bukan ke dukun tapi ke psikolog dan psikiater gitu. Dan bisa aja itu kesurupannya orang-orang di sana tuh bukan kesurupan tapi panik aja gitu. Tapi bisa aja dibaca sebaliknya, karena kayak kita udah mau percaya misalnya yang spiritual, kan dukun-dukunnya lo nanti juga nggak percaya gitu. Karena di ending juga sendiri budenya yang dukun itu dia juga akhirnya bingung kan, apakah memang Dewa Bayan ini ngerasukin aku selama ini atau enggak. Soalnya dia pun sendiri juga akhirnya ragu kan akan kebenaran itu kan gitu maksudnya. Jadi kayak poin menariknya adalah bahwa pembuat film ini ya itu menyediakan kotak-kotak bagi kita untuk mempercayai kebenaran-kebenaran tertentu, tapi juga untuk meragukannya. Sekaligus mempertanyakannya ya. Iya. Jadi yang mana ini? Mungkin bisa semuanya benar, bisa semuanya salah, atau bisa kita pilih. Iya betul. Berapa aja lah, se-fleksibel mungkin. Kita mau mengira kalau si Ming ini kena gangguan jiwa, tapi pada akhirnya kok, ini spoiler ya, kok banyak yang kesurupan juga akhirnya gitu. Terus kita mau percaya bahwa Dewa Bayan itu membantu, tapi di akhir juga kemudian diragukan lagi apakah Dewa Bayan ini eksis, apakah benar Dewa Bayan yang kemudian menjadi sosok roh di film ini gitu, atau hanya sekedar trauma generasi aja gitu kan. Kita atau mungkin ada dewa-dewa lain, demit-demit lain gitu ya. Dan emang mungkin ending yang agak nyebelin juga di akhir tuh, katanya sih yang menang tuh bukan kebaikan lah ya. Itu tahu sih kan. Aja sih. Teman-teman bisa bisa nonton atau mutusin sendiri gitu. Sebenarnya walaupun film ini punya ending, tapi akhirnya aku juga nggak bisa. Aku nggak pengen menyimpulkan juga ya, karena memang cukup kompleks sih soal kebenarannya. Iya. Karena aku nggak peduli sih mau kebenarannya yang mana, karena akhirnya emang kita cuma diajak untuk terus bertanya gitu. Iya. Itu bukan hal yang penting gitu untuk kamu tahu jawabannya apa, nggak penting gitu. Semuanya bisa benar dan salah, maksudnya kayak kita hidup nggak pernah ada jawabannya sih gitu lah. Betul. Jadi kayak cara kontemporer dia berhasil menyajikan satu kondisi yang sebenarnya kita alami sehari-hari gitu, sebagai orang yang punya agama yang jelas, tapi juga punya kepercayaan alternatif yang lainnya, tapi juga rasional gitu. Jadi kayak ada jawabannya? Emang ada ya sampai sekarang? Nggak pernah itu kan. Terus kalau menurut kalian sendiri, kalian ngasih film ini berapa bintang?
Kalau aku sih, aku 7 lah. Aku suka pembawaan alurnya ya, intensinya kan naik terus nih horornya gitu. Tapi cuman kurang serg sama kameramennya aja sih. Jadi 7 lah, sama mungkin pendalaman karakternya. Pendalaman karakternya. Kalau Opek sendiri gimana? Aku kasih 8. Kasih 8. Karena ya sebenarnya bisa aja itu ke 9 atau hampir 10 ya, tapi satu masalah gini. Aku suka gimana dia membangun ya. Visual lumayan lah ya. Bagus. Indah. Terus bangunnya bagus, jadi kayak suasananya kita dapet lah tanpa harus tahu sosok hantunya seperti apa. Betul. Tapi yang bikin minim mungkin kataku ya, ketika dia udah bisa bikin aku ngeri, kenapa harus dikasih jump scare gitu ya. Itu cara terlalu instan untuk membuat kita ketakutan ya. Iseng banget sih ini pakai jump scare itu. Jadi malah kesalahan ya menurutku, blundernya ngapain ngasih jump scare gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Kamu sendiri gimana, Lin? 8 sih. Hampir 9 sih. Kamu kan nggak berani nonton. Kamu pas nonton kayaknya. Pas nonton ngeliatin mukanya Opek sama Sulhan doang soalnya. Kamu kan fokus mukulin Opek. Bener banget. Kayaknya kamu cuma nonton malamnya 40%. Malamnya aja juga gak tidur aku gara-gara denger itu. Soalnya yang pas ada scene lagi mandiin anjing, bukan mandiin sih itu ya. Maaf nggak sih? Makan ya. Anjing digodok. Mukbang anjing gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya review-review film yang menyeramkan banget menurut kita di tahun 2021 yang patut banget teman-teman tonton. Dan mungkin teman-teman akhirnya kalau udah selesai nonton film itu The Medium bisa sharing pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke. Dan tunggu kelanjutan episode-episode simulakra selanjutnya. Goodbye. See ya.